Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang inovasi pengembangan kurikulum. Inovasi kurikulum dan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu ide, gagasan, atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Di sini terdapat contoh inovasi pengembangan kurikulum. Yang pertama ada program belajar jarak jauh, yang kedua ada MBS, dan yang ketiga ada pembelajaran kontekstual. Yang pertama, program belajar jarak jauh. PJJ merupakan singkatan dari pendidikan jarak jauh. PJJ adalah pendidikan formal maupun informal yang dilakukan oleh suatu lembaga yang peserta didik dan instruktur ataupun guru berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem komunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020, pendidikan jarak jauh atau PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. PJJ diselenggarakan dengan bantuan beragam teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan menggunakan sumber belajar yang berbasis TIK juga. Secara sederhana, pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang diajarkan dari jarak jauh tanpa ruang kelas secara fisik. Yang kedua ada MBS. Manajemen berbasis sekolah atau MBS atau School Based Management merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. MBS merupakan paradigma baru manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Dan yang ketiga ada pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ada ciri-ciri inovasi pengembangan kurikulum. Yang pertama ada esensi inovasi, yang kedua ada saluran komunikasi, yang ketiga ada faktor waktu, dan yang keempat ada sistem sosial. Yang pertama, esensi inovasi. Inovasi diartikan sebagai sebuah gagasan, ide, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam difusi inovasi, sebuah inovasi dapat diartikan sebagai suatu hal baru atas dasar bagaimana pandangan orang terhadap suatu gagasan merupakan hal yang baru. Sejalan dengan hal tersebut, kebaruan inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang diukur secara subjektif menurut masing-masing individu yang menerimanya. Yang kedua ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi dalam difusi inovasi dapat dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Suatu inovasi dapat diadopsi oleh seseorang jika inovasi yang diterimanya tersebut telah dikomunikasikan kepada orang lain. Saluran komunikasi di sini harus disesuaikan dengan siapa yang dituju. Jika ditujukan kepada masyarakat luas, maka saluran yang digunakan ialah komunikasi massa. Sebaliknya, jika yang dituju adalah seorang individu, maka yang digunakan adalah komunikasi personal. Yang ketiga, faktor waktu. Jangka waktu dalam difusi inovasi ini merupakan sebuah proses keputusan dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima ataupun menolaknya. Jangka waktu merupakan hal yang paling berkaitan terhadap proses pengambilan keputusan. Keinovatifan seseorang dapat relatif lebih awal atau lebih lambat ketika menerima inovasi, begitu juga ketika mengadopsi sebuah inovasi dalam sistem sosial. Dan yang terakhir, keempat, sistem sosial. Sistem sosial merupakan tata tingkah laku yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat bagi seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam lingkungan masyarakat. Sistem sosial merupakan hal yang sangat penting ketika kita memiliki maksud memecahkan masalah demi mencapai tujuan bersama. Sistem sosial ini juga menjadi sasaran bagi sebuah inovasi. Mereka dapat menerima maupun menolak suatu inovasi tersebut. Dan yang terakhir terdapat tujuan inovasi pengembangan kurikulum. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Pada dasarnya, tujuan inovasi kurikulum adalah mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal.
Yang kedua, relevan dengan kebutuhan. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sehingga para siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, dilakukan secara sistematis. Sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.